Shalom, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu untuk membuka ibadah online kita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, syukur bagi nama-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih. Kami rindu lagi menerima kebenaran firman Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang kami alami hari-hari ini. Kami harus percaya bahwa Tuhanlah yang menjamin masa depan kehidupan kami. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar kehidupan kami. Dan waktu Tuhan yang terbaik akan kami terima jika kami tetap percaya kepada Tuhan. Berkati kami melalui kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah memberikan petunjuk kepada kami, agar kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir tentang apapun. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Kristus.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup saudara. Di hari yang spesial ini, hari Minggu, merupakan harinya Tuhan buat kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di minggu yang kelima, saya akan berbicara tentang bagaimana menyentuh hati Tuhan. Amin. Sekali lagi, bagaimana menyentuh hati Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-38, mulai ayat yang pertama. Sekali lagi, Nabi Yesaya, pasal 38, ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, beginilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita sudah membacakan satu kisah yang sangat menarik, bagaimana Hizkia mengalami suatu tekanan hidup, ya, mengalami suatu tekanan, boleh dikatakan dia mengalami suatu persoalan yang hebat, sehingga membuat dia depresi, membuat dia tertekan hidupnya. Karena apa? Alkitab dengan menjelaskan dia mengalami sakit, ya. Dia mengalami sakit yang sangat serius, ya. Dia mengalami suatu sakit yang membuat dia, ya, harus menghadapi suatu maut, ya. Kalau kita baca di sini di dalam ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, bahwa sampaikan kepada Hizkia. Karena Hizkia pada waktu itu dia jatuh sakit. Nah, sakit itu tidak dijelaskan sakit apa, tetapi sakit itu membuat dia harus menghembuskan nafas yang terakhir. Dia harus mati. Nah, ketika firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, apa yang terjadi? Nabi Yesaya sampaikan kepada keluarganya bahwa apa yang kau alami, engkau pasti akan mati. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika Nabi Yesaya menyampaikan itu dan keluarga mendengar, terutama Hizkia mendengar dengan telinga sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, kemudian dia seolah-olah down, tidak bisa berdaya, saudaraku. Ya, saudara-saudara, baru-baru ini saya mengalami satu sakit, ya. Sakit yang membuat saya stres, saudaraku, ya. Stres, 1 minggu lebih saya sakit, ya. Sehingga tidak bisa kemana-mana, sampai harus mengikuti penguburan daripada Bapak Sekwil. Saya minta maaf karena tidak bisa penguburan dari istri Bapak Sekwil. Saya tidak bisa ikut karena keterbatasan. Saya sakit 1 minggu. Nah, di saat-saat saya mengalami semua itu, saya mulai merenungkan hidup saya. Saya mulai berkata, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan ampuni segala apa yang saya alami mungkin sudah menyakiti Engkau.
Ya, di situ saya mengalami suatu tekanan hidup. Ya, di situ saya mengalami suatu hal yang boleh dikatakan tidak berdaya. Tetapi, ya, setelah seminggu lewat, ya, saya mulai berkata, Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong, jangan tinggalkan saya. Saya ingin mau melayani lagi. Ya. Tetapi Tuhan tahu apa yang saya alami. Akhirnya apa? Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Mungkin yang itu yang dihadapi oleh Hizkia. Dia mengalami suatu tekanan bahwa sakitnya tidak akan sembuh lagi, saudaraku. Nah, karena dia mengalami tekanan hidup, apa yang dia kerjakan? Ya. Apa yang dia lakukan? Alkitab berkata di dalam ayat 2, perhatikan, lalu Hizkia memalingkan muka ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah tekanan hidup, ya, yang pertama dia lakukan, saudara, dia datang kepada Tuhan untuk berdoa. Nah, saya percaya ini jalan satu-satunya untuk bagaimana kita menyentuh hati Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dia datang berdoa. Tentunya berdoanya itu dia ingin mengubah hati Allah. Karena Allah sudah mengambil keputusan bahwa engkau akan mati, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ketiga. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dalam tulus hati, bahwa aku melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang kedua kita lihat, dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berdoa. Di dalam ayat yang ketiga, di situ dijelaskan bahwa dia minta, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat yang terbaik buat engkau? Bukankah aku sudah berbuat melayani engkau dengan sungguh-sungguh? Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kita lihat ya. Nah, ternyata apa yang dia ucapkan kepada Tuhan dengan doa, dengan doa kepada Tuhan, dia begitu menyentuh hati Allah. Nah, saudara-saudara, ternyata hati Tuhan itu hanya bisa tersentuh ketika kita datang berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, mencari wajah Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah ambil keputusan bahwa Hizkia harus mengalami kematian, saudaraku. Nah, saudara, apa yang terjadi? Baru saja ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta belas kasihan Tuhan, ya. Dia minta, Tuhan, tolong saya, ya. Aku sudah berbuat sesuatu buat engkau, ya. Aku sudah mengabdi kepada Tuhan, ya. Aku sudah mengabdi kepada negara ini, ya. Aku sudah membuat yang terbaik, ya. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan memperhatikan doa daripada Hizkia. Amin, saudaraku. Tuhan memperhatikan doa Hizkia. Tuhan memperhatikan doa Hizkia. Hati Tuhan itu tersentuh, ya, tersentuh hatinya. Dan apa yang terjadi di dalam ayatnya yang keempat, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah, katakanlah kepada Hizkia bagaimana firman Allah, ya, firman Tuhan Allah, Daud bapa leluhur, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Jadi, saudaraku, ya, dia katakan kepada Tuhan, berbicara kepada Nabi Yesaya, pergilah ke keluarga Hizkia bahwa aku telah mendengar doamu. Doa dari siapa? Doa daripada Hizkia, bahwa
Tuhan sendiri berkata bahwa aku akan memperpanjang 15 tahun lagi. Jadi kita lihat Hizkia mendapat bonus 15 tahun lagi. Saya percaya dengan doa-doa yang diucapkan, ya, dalam tekanan-tekanan hidup yang dialami, proses yang dialami, membuat hati Tuhan itu, ya, tersentuh hatinya, ya, karena dia melihat, ya, kesungguhan daripada Hizkia. Karena Tuhan yang menilai hati. Tuhan tahu siapa yang mau dijawab. Tuhan tahu siapa orang-orang yang berdoa mau dijawab Tuhan. Karena Tuhan yang melihat hati. Amin, saudaraku. Dan Tuhan memperpanjang 15 tahun lagi. Tentunya 15 tahun itu waktunya, ya, boleh dikatakan waktu yang panjang, ya. Nah, 15 tahun itulah dia mempergunakan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Dia mempergunakan untuk hal yang terbaik untuk Tuhan, ya. 15 tahun adalah kesempatan untuk tetap dia berubah, dia tetap melakukan kehendak Tuhan karena kesempatan itu. Nah, saudara, ya, kita tidak tahu kapan, ya, waktu Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kita lihat luar biasa. Nah, kita lihat beberapa rahasia bagaimana hati Tuhan itu tersentuh. Yang pertama saya pelajari di sini bahwa hidup di dalam kerendahan hati. Ya, hal yang pertama membuat hati Tuhan itu tersentuh, ya, hidup di dalam kerendahan hati. Kita lihat ayat yang kedua tadi. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Itu suatu tanda kerendahan hatinya. Satu tanda kerendahan hatinya. Dia berdoa, ya, ke arah dinding, ya, dan berdoa kepada Tuhan. Tentunya berdoanya itu, wah, dia menangis, ya. Dia menangis, saudaraku. Ya, dia menangis, terseduh-seduh. Itu satu kerendahan hatinya. Ya, Hizkia memalingkan mukanya dan berdoa. Satu tanda kerendahan hati. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini ayat yang ketiga. Ya, bagaimana rahasianya menyentuh hati Allah. Hizkia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, apa yang ia lakukan seumur hidupnya, yaitu dia melayani Tuhan. Dia berkata jujur, ya. Dia minta, Tuhan, aku ini sudah melayani Tuhan, ya. Aku ini sudah berbuat yang terbaik. Itu Hizkia menyampaikan seluruh isi hatinya. Berarti dia meminta kesempatan untuk dia boleh kembali untuk melayani akan Tuhan. Ya. Amin, saudaraku. Ini penting sekali, saudaraku. Tuhan ingin mau kita menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan lewat apa yang kita alami waktu itu. Saudara-saudara, begitu penting sekali. Nah, kalau saya pelajari yang ketiga, Tuhan melihat hati. Ya. Ayat yang keempat di situ dikatakan, ya. Ayat yang keempat, saya pelajari. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah, dan ayat yang kelima, pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Daud bapa leluhurnya, telah kudengar doamu, telah kudengar, kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi yang ketiga di sini, Tuhan melihat hatinya. Tuhan berbicara lewat nabi Yesaya untuk apa? Membatalkan akan kematiannya, untuk diberi waktu panjang 15 tahun lagi. Amin, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Kita lihat, ya, hal yang luar biasa. Ini cuma terjadi kepada nabi di dalam Hizkia pada zaman Nabi Yesaya. Tidak ada yang lain, saudaraku. Ini unik, peristiwanya unik sekali. Ya, peristiwa yang sangat unik, di mana
seorang raja divonis tidak akan hidup lagi, ya, tetapi bisa mengubah hati Allah dengan apa? Dengan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, dan apa? Tuhan melihat hatinya. Nah, saudara-saudara, kita lihat contoh Alkitab orang-orang yang menyentuh hati Tuhan. Yang pertama, kita lihat Yesus datang, ya, Yesus datang menyembuhkan anak yang sakit, ya. Coba kita baca di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang 5. Di situ ada seorang anak Yairus. Ya, Markus pasal yang kelima, perhatikan di sini. Ya, perhatikan anak Yairus, ya. Kemudian Yesus menyeberang, pergi ke perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu menunggu dia sedang ia berada di situ. Sedang seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus, ia melihat Yesus dan tersungkur ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kepadanya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, saudara-saudara, anak kepala rumah ibadah Yairus, ya, sedang sakit keras, boleh dikatakan koma. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kita lihat dia memohon, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia memohon dengan sungguh-sungguh, ya, Tuhan, tolong anak saya yang sedang sakit, tolong datang, ya, tolong datang. Kemudian apa yang terjadi? Dan singkat cerita, kalau saudara perhatikan, anaknya sembuh. Oleh karena apa? Iman daripada anak kepala rumah ibadah ini. Iman daripada Yairus ini, maksud saya. Ya, amin, saudaraku. Imannya luar biasa. Dia berkata, ya, datanglah seorang kepala rumah ibadah Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atas supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, saudaraku, dan kita melihat dia sembuh. Amin. Dia sembuh. Dia belajar menyentuh hati Allah. Dan yang kedua, perhatikan ada contoh-contoh yang berikut, saudaraku. Kita lihat, ya, saudara kenal Hana itu, ya, yaitu mamanya Samuel, ya. Hana menyentuh hati Allah, ya. Hana menyentuh hati Allah supaya bisa memperoleh keturunan, ya. Memperoleh keturunan. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11. Kita lihat di situ. Ya, 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11 di situ juga dijelaskan. Ya, perhatikan baik-baik. Janganlah anggap hambamu ini seorang peminum perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, ya, dan Allah lewat akan memberkati kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ya, sesudah itu berkatalah perempuan, dan biarlah hambamu ini mendapat kasih daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan
mukanya tidak muram lagi, saudaraku. Kita lihat di sini, ya. Perhatikan seorang perempuan yang mandul. Seorang perempuan yang mandul, dia tidak bisa punya anak, tetapi oleh karena dia menyentuh hati Allah, Tuhan mendengar doanya. Oleh apa? Doa daripada Hana ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat seorang perempuan Kanaan. Seorang perempuan Kanaan yang percaya. Ya, kita lihat di sini, maka Matius 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan, ya, dari daerah, berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kita lihat, ya, kita perhatikan perempuan Kanaan ini yang percaya. Meskipun dia sudah mengalami diperlakukan dengan tidak baik, dengan kata-kata yang kasar, ya, diusir, tetapi tetap dia ngotot, ya. Dia bilang, berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena apa? Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dan kalau kita lihat di sini, perhatikan baik-baik bahwa ketika Tuhan melihat imannya, tersentuhlah hati Yesus, dan Tuhan membuat mujizat kepada anak perempuan yang telah dirasuk oleh setan itu. Nah, saudara, 3 contoh yang saya sampaikan ini, ya, membuat hati Tuhan tersentuh. Ya, mari kita sentuh hati Tuhan dengan apa? Dengan doa kita, dengan pergumulan kita, dengan kita mau melayani Tuhan, dengan kita sungguh-sungguh fokus melayani Tuhan. Dan saya percaya, apapun tantangan, apapun persoalan, apapun yang kita alami, ya, Tuhan tahu, asal kita mau menyentuh hati Allah. Ya, karena hati Tuhan itu sangat senang dengan apa? Dengan doa kita, dengan penyembahan kita, dengan pujian kita, dan apa? Satu hal, dengan kita melakukan akan kehendak Tuhan. Hizkia ditolong, 15 tahun diberi kesempatan untuk hidup. Nah, saudara diberikan kesempatan, ya, apalagi di hari-hari ini, hari yang sangat buruk, boleh dikatakan hari yang sangat tidak menentu. Tapi saya percaya Tuhan ada di mana-mana untuk menolong setiap orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya firman yang saya sampaikan memberkati kita semua, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, dan saya percaya Tuhan baik dalam hidup saudara. Mari kita belajar menyentuh hati Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kembali kita mendapatkan kekuatan yang baru, dan hati kita diperbaharui untuk terus memandang kepada karya kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku
firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanku ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita berdoa, dan firman Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kita semua. Bagaimana caranya kita menyentuh hati Allah. Hati Allah itu bisa tersentuh ketika kita sungguh-sungguh hidup melekat kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh, dengan hati yang tulus, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat semua Engkau yang kerjakan kepada kami semua lewat ibadah ini. Kami percaya ibadah Engkau sudah berkati awal, pertengahan sampai pada selesainya. Pujian, penyembahan kami, bahkan firman Allah yang sudah disampaikan memberkati kami. Bila kami tetap menyentuh hati Allah, dan kami percaya apapun pergumulan kami, Tuhan tolong Tuhan. Pergumulan daripada sidang jemaat hari-hari ini Tuhan, pergumulan ekonomi, sakit penyakit Tuhan, dan lain sebagainya Tuhan, tolong supaya mujizat boleh terjadi. Mereka mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara Tuhan. Berkati jemaat GPD Immanuel Tuhan, supaya berkati jasmani dan rohani mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami melihat Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan, para majelis Tuhan, para hamba Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap diberkati, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Berkati pemerintah kami, tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada, kepala-kepala daerah, bupati-bupati yang ada Tuhan, sampai kepada kecamatan RT RW. Tuhan tolong supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Apalagi hari-hari ini pemerintah sedang menangani akan COVID-19. Tuhan tolong semua supaya semua berjalan dapat diselesaikan dengan baik, dan kami mohon kemurahan-Mu Tuhan supaya semua berjalan dengan baik. Mari para dokter, perawat-perawat yang ada, mereka sedang berjuang. Tuhan tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, kesehatan supaya dapat menangani semua pasien-pasien yang terdampak COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan boleh terjadi di negara-negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat jemaat Immanuel yang sakit Tuhan. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit mereka Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah doa kami. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan tutup acara ibadah ini Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, terimalah berkat di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.